Perkenalkan, nama saya Fatoni Rahman. Saya dosen di Universitas Prasetya Mulia, sekaligus juga sebagai dekan di Sekolah Bisnis dan Ekonomi, membawahi program sarjana dan pasca sarjana. Di kesempatan lain juga saya ditunjuk sebagai Board of Trustee dari Indonesian Institute of Corporate Directorships dan juga sebagai Board of Directors di Tenggara Strategics di Indonesia. Saya lahir dan besar di Jakarta, kuliah dari SD sampai kuliah di Jakarta, sempat berkuliah di Jogja, di Gajah Mada, dan terakhir mengambil S3 di Wilmington University, Delaware, Amerika Serikat. Untuk datang ke Amerika agak menarik, karena waktu itu saya masih sebagai officer di UNOPS, United Nations Office for Project Services di Banda Aceh. Ketika mendengar bahwa istri saya diterima di beasiswa Fulbright, saya putuskan untuk bergabung bersama istri saya, sekaligus membawa anak saya waktu itu masih satu, ya, datang ke Amerika. Jadi tujuannya untuk menemani. Tapi dalam perjalanan, saya kira sekolah lagi adalah cara terbaik. Bukan hanya menemani, tetapi juga sekaligus saya ambil program doktor di Delaware, di Wilmington University. Perjalanan dari ketika pertama kali sampai di Amerika hingga saya memutuskan kembali sekolah cukup panjang. Karena waktu itu yang dapat beasiswa hanya istri saya, dan saya memutuskan untuk bekerja dulu. Jadi setelah 3 bulan menunggu Employment Authorization Documents keluar, saya putuskan untuk bekerja waktu itu di WRC sebagai part-time untuk mengembangkan financial services buat para customer mereka. Kemudian saya juga bekerja juga di Italian market, ya, untuk menambah income. Setelah saya pikir cukup awal untuk sekolah lagi, dananya sudah tercukupi, akhirnya saya putuskan untuk sekolah lagi. Nah, kebetulan ketika saya sekolah di sana, saya juga ditawari karena program doktor, ditawari menjadi tenaga pengajar sebagai adjunct faculty di Wilmington University. Dan juga waktu itu program doktor perlu di-assess setelah beberapa tahun gitu ya. Jadi mereka membutuhkan seorang yang bisa membantu mereka untuk melihat mereka atau melakukan quality assessment, dan bukan dari kalangan mereka sendiri, tapi dari pihak luar. Nah, di saat itulah saya memutuskan untuk mendapatkan 2 pekerjaan lagi, satu menjadi adjunct faculty dan yang satu lagi sebagai quality assessor di universitas yang sama. Banyak sekali hal yang saya pelajari di luar degree, ya, doctoral degree, hal-hal mengenai cara hidup orang Amerika yang sangat teratur, terstruktur, dan juga efisien. Ya. Cara mereka bekerja itu saya kira layak untuk kita tiru, ya, terutama untuk punctuality, ya, ketepatan waktu, hadir ketika meeting misalkan. Itu saya dapatkan di pekerjaan-pekerjaan yang dulu waktu di Indonesia kita mungkin tidak terlalu strict, ya, dengan waktu, tetapi di sini itu menjadi satu yang sangat penting untuk kita ikuti aturan tersebut. Di luar itu juga banyak sekali saya lihat dari kolega-kolega saya ketika itu mereka multitasking, ya. Jadi satu orang itu bisa mengerjakan begitu banyak pekerjaan, ya. Dan ini mungkin satu hal yang agak berbeda di Indonesia, ya, ketika satu pekerjaan itu justru dikerjakan oleh banyak orang. Di sini satu orang mengerjakan banyak pekerjaan. Nah, di situ yang saya kira menjadi pembeda yang cukup signifikan antara Indonesia dan Amerika, dan itu saya pelajari dengan baik di sini, gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk selalu bisa multitasking, gitu ya, dan juga tepat waktu. Itu pelajaran di luar
kampus ya yang saya dapatkan di Amerika ini. Struggle life di Amerika banyak, jadi ups and down gitu ya. Cerita bahagia, cerita susah juga banyak gitu, karena kita pertama di bawah scholarship ya, jadi semua dana terbatas gitu ya. Kemudian waktu itu kebetulan kami punya anak kedua juga lahir di Philadelphia, jadi kami harus juggling antara menjaga anak dan kuliah dan juga bekerja gitu. Jadi pekerjaan harus selesai, anak semua harus juga sekolah, dan terutama yang kecil ya harus terus diawasi, tetapi pekerjaan dan disertasi terus mengejar. Nah itulah kendala-kendalanya. Jadi hampir sedikit sekali waktu bagi saya untuk waktu itu ya, sambil perjalanan sekolah menikmati Amerika. Tapi di sela-sela itu kita mencoba memanfaatkan waktu yang terbatas tadi dengan misalkan ikut conference di Chicago gitu. Jadi sekalian menyelesaikan urusan sekolah ya, karena kaitannya dengan riset kami gitu ya. Tapi di situ juga sekaligus kita bisa jalan-jalan. Jadi harus pinter-pinter cari waktu gitu. Begitu juga ketika harus bekerja di WRC, kami harus mencari klien sampai Pittsburgh. Nah di situ ya sekalian jalan-jalan juga, tapi juga bekerja gitu, karena ada target dari kantor ketika itu untuk mendapatkan beberapa account baru di Pittsburgh gitu. Dan overall perjalanan kami di tengah ups and downs itu ya bittersweet lah kalau sekarang kita lihat ya. Dulu waktu jalanin ya agak pusing gitu, tapi setelah kita lihat kembali ternyata banyak sekali dari perjalanan itu yang membentuk kami hingga saat itu. Yang cukup menarik dari komunitas Indonesia di Amerika, khususnya di Philadelphia, adalah suasana saling membantu. Jadi itu kami rasakan terutama ketika kita di awal-awal komunitas Muslim itu belum punya masjid sendiri waktu itu. Jadi kita masih numpang di gereja untuk sholat Idul Fitri ya. Dan sampai akhirnya kita bisa bikin Masjid Al-Falah. Mungkin teman-teman di Al-Falah bisa lebih menjelaskan ya mengenai Masjid Al-Falah. Kami mendapatkan support yang cukup baik dari komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Amerika, dan itu cukup mengejutkan buat saya gitu ya. Sementara ketika itu saya ingat di negara kita sendiri justru sedang terbelah-belahnya waktu itu ya, dan itu tidak terjadi di Philadelphia ya, namun sebaliknya. Dan hingga saat ini terutama Masjid Al-Falah masih ada, dan yang saya dengar dari kawan-kawan komunitas Indonesia masih tetap bertahan di sini. Dan kalau saya lihat setelah 10 tahun kualitas dari komunitas itu sudah jauh membaik. Banyak rekan-rekan yang sekarang mempunyai posisi tawar yang lebih baik, misalnya bergabung di City Council gitu ya, kemudian memiliki jabatan-jabatan di perusahaan-perusahaan di Philadelphia yang mungkin ketika 10 tahun yang lalu kita nggak terfikirkan itu, atau 15 tahun tidak terfikirkan, tapi sekarang sudah banyak. Saya lihat teman-teman yang bisa bukan hanya survive tetapi juga berkompetisi ya dengan citizen yang lain gitu, dan itu sebetulnya adalah satu kemajuan yang positif buat komunitas Indonesia, dan harusnya bisa mempererat lagi dan membantu atau berkontribusi memajukan Indonesia, karena kita harus lebih dikenal ketimbang Thailand atau Vietnam atau Kamboja, karena Indonesia itu is like a sleeping giant gitu. We are the biggest in Southeast Asia but nobody sees us gitu. Karena ya kita kurang publikasinya gitu. Nah, komunitas Indonesia mungkin
bisa membantu dalam hal ini, ya, mempromosikan Indonesia sebagai the biggest economy di Southeast Asia dan second largest populations di Asia. Itu power kita sebetulnya, kurang lebih itulah. Baik, bagi para diaspora di seluruh dunia dan terutama di Amerika ini, Anda akan menjadi ujung tombak bagi Indonesia di masa yang akan datang. Ingat, 2050 nanti kita akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dan saya kira Anda lah yang akan memegang peranan itu. Kalau ingin berbincang lebih jauh atau mengetahui lebih banyak mengenai saya, silahkan cek LinkedIn saya, fatoni.rahman. Mungkin akan ada di layar ini. Terima kasih.